mana. Jadi dulu saya universitas seluruh Indonesia ini Trisakti, UGM, UI, UII, apalah Unpad segala macam itu saya punya ininya. Saya punya belangkonya. Sama stempelnya. Itu saya bikin juga di Pasar Pramuka. Ada nggak klien yang meminta Bapak untuk misalnya membuat ijazah sarjana gitu? Wah, itu mah banyak banget. Oh, banyak banget dari seluruh universitas. Iya, dari seluruh universitas banyak banget kalau itu mah. Itu bukan istilah kata kalau di Pramuka itu bukan rahasia lagi, tapi sudah umum. Oh. Anak kecil juga tahu, Terus, anak SD juga tahu. Konsumennya bisa dijelaskan sedikit tentang bagaimana itu dokumen-dokumen palsu itu dibuat Pak di sekitar pojok Pramuka itu Pak? Ya, ya. Iya. Perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Ya. Nama inisial aja lah, nggak apa-apa. Ini inisial aja, GNT. GNT. Ya, Pak. GNT. Terus seputar pembuatan dokumen palsu ini apa yang Bapak ketahui Pak? Jadi saya dulu bikin dokumen palsu itu dari orang mau bisa bikin visa Australia atau visa Taiwan, orang hanya menyerahkan foto ke saya. Foto. Bapak Foto. sendiri yang buat? Punya keahlian? Bukan saya punya keahlian, jadi foto itu saya bawa ke Pasar Pramuka, Pasar Pojok Pramuka itu. Oh. Saya bikinlah KTP dulu, KTP sama KK. Setelah itu saya bikin akte lahir. Nah, itu karena kalau kita mau bikin paspor itu syaratnya 3, KTP, KK, akte lahir. Kalau nggak ijazah, karena ijazah itu terlalu mahal, kalau akte itu kan murah. Kan waktu itu cuma 50 atau 100 ribu. Makanya saya bikinlah itu akte lahir. Pak, tahun berapa? Berkisar dari tahun 90 sampai tahun 2001, 2002. Itunya. Bapak berarti jasanya adalah seperti semacam agen gitu Pak ya? Menerima pesanan dari klien terus Ya. Sebagai penghubung lah gitu. Penghubung. Jadi nanti saya yang bikin ke Pasar Pramuka, tetapi setelah dokumen palsu itu jadi, saya bikinlah paspor itu asli ke imigrasi di Jakarta Timur. Karena saya di Jakarta Timur, ya, saya inilah di situ kan. Nah, saya udah punya orang-orang di imigrasi Jakarta Timur itu. Jadi kalau zaman waktu itu, kalau kita bikin paspor itu 75.000. Itu 3 bulan jadi. Paspor apa itu Pak? Negara mana? Negara mana? Negara Indonesia juga? Indonesia, tapi maksudnya buat ke seluruh dunia kan bisa, paspornya ini. Nah, paspor itu dari harga 75.000 itu, saya bikinnya namanya seput kilat. Seput kilat itu harganya 550.000. Begitu saya masukkan data hari ini, besok orangnya foto, sore jadi. Oh, same day ya? Ya, 1 hari jadi. Jadi datanya itu palsu semua, tapi paspornya asli. Nah, dari paspor itu, setelah paspor itu keluar asli, saya bikin lagi itu. Orang mau bikin, seandainya dia mau bikin visa ke Australia, saya bikin lagi. Itu nanti ada surat pengantar gitu, sponsor lah dari universitas mana. Jadi dulu saya universitas seluruh Indonesia ini Trisakti, UGM, UI, UII, apalah Unpad segala macam itu saya punya ininya. Saya punya belangkonya. Sama stempelnya. Saya cari kadang-kadang anak-anak kuliah itu kan ada itunya kan. Ada itunya yang penting ada apa namanya? Ini lupa saya namanya. Formatnya. Belangkonya itu ada. Di situ kan pasti ada stempelnya. Udah saya cetak itunya, belangkonya itu paling ya setengah rem lah saya bikin. Habis itu stempelnya itu saya bikin. Nah, stempelnya itu bikinnya di Jatinegara. Di situ. Setelah itu selesai, itu dibuat buat sponsor itu ke kedutaan. Nah, zaman dulu kalau orang mau ke sana kan harus pakai rekening koran ataupun rekening tabungan. Tabungan. Nah, itu saya bikin juga di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka setelah dibikin dengan teliti, seandainya minimal kan harus punya uang sekian juta, 100 juta atau berapa saat itu kan, dibikin rekening koran itu, dibikin itu titik, koma, kapan keluar pajak, kapan keluar itu bunga, semuanya tidak ada yang salah. Setelah itu, di situ dia nggak nyediain legalisir tuh. Jadi kan begitu rekening koran itu difotokopi terus dilegalisir kan. Nah, legalisir itu stempelnya kecil nih, kecil bulat kecil begini, lain dengan yang besar yang buat umum kan. Kalau legalisir untuk rekening koran itu kecil bulat itu. Itu saya bikin juga, saya stempel udah. Begitu fotokopi aja sama itu stempel udah. Nah, itu untuk luar negeri ya Pak ya? Untuk luar negeri. Khususnya negara mana Pak yang paling sering? Sering saya dulu Australia sama Taiwan. Australia, Taiwan. Ya, jadi, Taiwan dulu ada kedutaannya di
Wisma Raja Wali lantai 7 lantai 8. Jadi kalau hanya menyediakan pas foto, terus namanya pun bisa baru semua. Namanya suka-suka saya bikin. Oh, identitas semua sama. baru ya? Iya, identitas baru. Iya. Dulu kan masih KTP, masih belum KTP elektronik, Itu masih ada masih database-nya nggak Pak di kedutaan? apa tuh? Ya. Data-data di terkonek. Ya pasti ada kalau di. Dia sama Anda loh. Oh, nggak ada. Justru kedutaan Australia itu karena di paspornya asli ini, dia nggak nyangka semua dokumen-dokumen itu palsu. Oh, lewat aja. Lewat karena keyakinan kita, kepintaran para pembikin dokumen itu yang ini, Bang. Cuman sebenarnya paspornya asli, visanya Australia asli, dokumen-dokumen yang diperuntukkan ini palsu. Jadi kita tuh dulu kalau bikin visa Australia nggak bayar, visa Taiwan nggak bayar. Kita itu begitu foto itu di ini, kita bisa jual 25 juta sampai 50 juta sampai 75 juta. Tahun 90 Pak. Tahun 90. Jadi tergantung kemampuan orangnya kita ini. Berapa berani 100 dia nawar. Ada yang nawar 25, kadang-kadang ya daripada nggak ini ambil 25, kita nggak ada modalnya ya paling banyak kita 1,5 juta. Oh. Ini. Itu terakhir kapan Pak beroperasi? Saya terakhir tahun 2002. 2002 ya Pak? Ya 2002, 2001, 2002. Setelah itu ya, saya udah nggak bermain. Terus di situ. ada nggak klien yang meminta Bapak untuk misalnya membuat ijazah sarjana gitu? Wah, itu mah banyak banget. Oh, banyak banget dari seluruh universitas. Iya, dari seluruh universitas banyak banget kalau itu mah. Itu bukan istilah kata, kalau di pramuka itu bukan rahasia lagi, tapi sudah umum. Oh. Anak kecil juga tahu, Terus anak SD juga tahu. Konsumennya apa Pak? Dari latar Ada belakang yang- apa saja konsumennya? Paling banyak. Jadi sebenarnya konsumennya juga anak orang-orang kaya yang bandel-bandel itu, dia nggak lulus kayak ini, dia mau nunjukin ke bapaknya, dibikinlah itu. Gitu. Pejabat, Pak. Apa? Pejabat. Kalau pejabat, saya belum pernah waktu itu. Cuman ketika dia bikin ini, dia buat ngelamar ke sini, buat ngelamar ke situ, buat ngelamar ke seluruh Indonesia. Ada nggak klien yang atas nama pejabat yang Bapak kenal? Akhirnya di Sebagai koran-koran klien ada gitu. gitu terkenal. Ternyata dia populer. Tidak, saya tidak mengikuti ke situ karena saat itu kan bukan nggak secanggih sekarang ya, masih manual semua. Kita Media sosial itu belum ada ya. Ya belum ada, masih manual. Iya, itu semua masih zaman manual lah. Orang gesek kartu kredit itu masih manual, krek. Nah itu kartu kredit itu juga semua itu dipalsukan semua datanya. Wow. Tembus semua. Yang paling banyak itu Dineskap sama yang pertama itu Citibank. Oh aduh, itu kena mafia semua, kena data pramuka semua itu ini ya. Oh, jadi nggak sekedar mencetak gitu ada masuk ke database. Apa tuh? Nggak ada Database nggak ada. rekening korannya gitu ya Yang Pak ya? penting aja kartunya gitu ya. Iya, kartunya aja. Oh. Dan ada gila aja lagi tuh kalau pemain-pemain ini udah saat ini Citibank dia udah dapat nih dari dokumen itu, dari ini dia bikin dokumen lain lagi atas nama. Seandainya ini namanya nih si Paijo gitu kan, besok bikin dia Peyang, tanggal lahirnya, nama ibu kandungnya semua diganti, udah tembus lagi. Nah, Semuanya. terkait dengan spesifik aja Pak, ijazah itu misalnya ijazah UGM gitu Ya. mau dipalsukan itu berapa lama perlu waktu itu? 1 jam 2 jam juga Ada jadi. yang spesial berarti ya? Nggak ada, Oke. nggak ada yang spesial. Sama aja dengan swasta. Sama ada semua, belangkunya sudah ada semua. Pak gimana nih Pak ribut-ribut kan dengan dibilang pupu papa. Itu Nah. berarti gimana nih Pak menurut Bapak? Gimana? Itu kan ijazahnya pupu papa katanya. Oh. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya ya emang cetakan Matraman udah. Oh, walaupun dari luar negeri gitu, Pak, bisa. Bradford. Apa tuh? Dari luar negeri. Dari luar negeri asal ada contohnya bisa. Oh, yang penting ada contoh. Ada nomor. contohnya, bisa gitu ya. Itu dikerjakan gimana itu Pak? Pakai komputer atau pakai apa Pak? Tergantung bentuknya seperti apa. Kalau zaman dulu yang istilah kata kalau pengantar itu pengantar atau sponsor untuk itu ya dicetaknya pakai komputer. Tapi kalau yang kayak akte kelahiran masih pakai mesin ketik. Oh. KTP itu masih mesin ketik Oh. gitu. Sesuaikan gitu. Pak kalau saya pesan ijazah tahun 85 itu lebih mahal atau bagaimana charge-nya? Tergantung kesulitannya juga, tapi enggak juga. Itu ya Tapi ada materai Pak. apa tuh? Tahun Ada 85 ada materai, materinya tua loh, 25. Gimana? Itu dibikin gampang itu. Jangankan cuman Ada materai. stok materai itu. Apa Banyak. materainya dibuat Dicetak lagi atau? dipalsukan juga materainya? Iya, jelas dipalsukan. Jadi gini, seandainya nih ada orang pesan namanya akte kelahiran tahun 60, sedangkan bikinnya di tahun 2000 atau di tahun 90 sekian. Iya. Pastinya nggak mungkin pakai kertas baru. Itu mereka sudah ada kertasnya yang usang yang itu. Oh.
cara bikin kertasnya itu dia ditaruh di atas dapur yang udah diasepin, di apa itu. Jadi kertas itu udah kelihatan tua sekali, udah kelihatan usang sekali. Karena akibat dari pengasapan itu ya. Akibat dari pengasapan itu, jadi kertas itu kelihatan sudah tua. Saya punya sampelnya. Ada orang bilang Ada. bahan kopi, Pak, benar nggak? Bahan kopi. Bukan itu dibikinnya gitu, diasepin gitu ininya. Itu jadi kelihatan tua, dan istilah kata saya dipakai apa aja lolos. Oh gitu Pak ya. Bagaimana Iya. dengan tinta, Pak? Kalau tinta ini saya yang kurang paham untuk tintanya. Tinta cuman mereka menyesuaikan juga, seandainya kayak di tahun 65 gitu, mereka ya burem gitu juga. Dibikinnya tuh pitanya itu kan ketik tuh masih kan. Pitanya tuh yang pita sudah habis tuh kan. Jadi nggak begitu jelas ininya ya gitu. Wah, mereka udah ahlinya lah. Oh gitu. Jadi ada juga pesanan skripsi gitu. Misalnya skripsi lama gitu. Kayak itu mah udah bidangnya gitu, ahlinya. Mau skripsi apa aja jadi. Mau skripsi, mau tesis, mau makalah, Berarti mesin ketik masih ada, Pak? Mereka punya. Kalau banyak. Mesin ketik jadul gitu. banyak. Banyak. Mereka rata-rata punya. Kalau dia emang pemain di situ, dia emang ahlinya di bidang skripsi, ya udah pasti punya. Gitu. Oh jadi ada spesifikasi ahli-ahli sih. Ada. Jasa, Jadi ahli SIM, ahli ada. KTP. Oh masing-masing punya ya, keahlian. spesialisasi Ya. kalian gitu. Jadi kan ini kan kios itu. Judulnya semua rata. Pengetikan skripsi, tesis, makalah tesis. Oh, tapi sama begitu pengetikan skripsi. ya, tapi begitu orang datang, Palu gada. Apa itu Pak? Palu gada. Apa lu mau gua ada. Oh. Palu gada. Iya. Apa lu mau? Gua ada. Gua bisa. Jadi berkedok di jasa pengetikan ya? Di jasa pengetikan, orang datang, ini kan skripsi atau ini. Tesis. Orang mau bikin sertifikat, bisa. Orang mau bikin ijazah, bisa. Sertifikat tanah pun bisa. Waduh, gampang sekali tuh. 1 hari 2 hari jadi. Waduh. Oh. Yang mau nilainya dari 100 juta sampai 100 miliar juga jadi, bisa. Waduh. Begitu sangat terampilnya ya mereka-mereka yang Iya. punya keahlian untuk apa ya, dokumen forgery itu ya Pak. Iya. Pemalsuan dokumen itu. Iya. Terus tadi Pak terkait dengan kalau kita minta dokumen yang lama, kertasnya itu supaya kelihatan lama itu diasapin gitu kan Iya. kalau di dapur. Terus bagaimana dengan stempel pada ijazah tersebut dibuat juga? Dibuat itu sangat gampang sekali. Oh, Stempel itu dibikin 1 jam 2 jam juga jadi. Sampo juga bisa balik masa lalu ya? Bisa. perangkonya dibuat atau memang mencari Dari filatelis gitu. Ya Kumpul. dibikin, dibikin juga. dibikin semuanya bisa. Jangan itu materai itu mau materai baru, materai lama, materai baru beredar semua. Materai-materai yang beredar itu yang di warung-warung rokok, yang di apa, yang di pinggir-pinggir jalan, itu rata-rata palsu, Bang. Oh gitu. Iya, ya dibikin di situ juga. Itu nilainya luar biasa fantastis juga, walaupun cuma 6.000 tapi sekali beli orang satu rim itu apa? Mereka jual tetap 6.000 kan? Beli di situ paling 500 perak, 1.000 perak. Nah terkait dengan ijazah Joko Widodo yang disebutkan Pak Betor Suryadi di Pasar Pramuka itu Pak, itu ada nggak desas-desus para orang-orang yang Bapak kenal di pojok Pramuka itu Pak, desas-desusnya? Kalau desas-desus sih belum begitu jelas. Cuman banyak orang atau banyak teman-teman meyakini di sana. Cuman kita belum mengerucut atau menuduh ke salah satu orang atau apa. Cuman ya kalau yang pandangan saya pribadi, di situ pernah ada seorang pemain atau pembuat pemalsuan dokumen itu, ada yang jadi pejabat. Nah itulah orang mengarahnya ke sana semua. Karena ada jadi pejabat, Ya, maka sepertinya ada korelasinya gitu Pak ya. betul. Yang Di situ. salah satunya adalah Mr. P itu. Betul. Oh, jadi menduga ada keterkaitan karena Ada bisa dia keterkaitan. jabatan sangat tinggi gitu Pak Ya, sebagai itu pejabat kan publik. istilah kata orang yang mengait-ngaitkan itu sebenarnya ya bukan siapa-siapa, ya anak-anak di situ juga Oh, ininya. gitu. Yang kenal. Ya katanya dulu itu dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kok tiba-tiba melejit. Nah, tapi nasib orang nggak ada yang tahu, cuman orang semua berprasangkanya seperti itu. Bapak sendiri pernah ketemu langsung atau berteman? Kalau berteman tidak, ketemu tidak, cuman ya tahu kalau dia punya kios di situ karena sama pelanggan dari tahun 90-an. Oh tahu, Ya, cuma nggak kenal ya. Ya Tahu nggak kalau- kenal, saya nggak kenal. Kalau dibilang kenal saya salah, tapi saya tahu. Ya jadi saya rata-rata orang situ ya tahu karena saya kan istilah kata kebenaran juga saya asli anak kampung situ dan saya dulu juga berkantornya juga di dekat situ. Ini, jadi kita tahu sebut lah. aja lah Paiman gitu Pak ya. Jadi apa ini? Jadi desas-desusnya
ya bisa dibilang mereka mencocokkan lah ya, mengkorelasikan. Itu dia. Kok bisa nasib orang sangat berubah drastis kalau tidak ada apa-apanya korelasinya gitu Pak ya? Betul sekali, betul sekali. Justru itu awal desas-desus pertama ya dari rekan-rekannya sendiri. Jadi rekan-rekan Pak Paiman itu ada yang pro kan, ada yang kontra. Nggak semuanya istilah kata pro ke Mr. P ini tadi gitu. Jadi tetapi yang dikenal yang Bapak dengar dari apa namanya orang-orang yang ada di ratusan kios katanya Pak ya? Ratusan kios. Jadi nggak mungkin ya Pak ya saling kenal semua kalau ratusan kios Pak ya? Kalau kenal sudah pasti kenal karena lingkupnya itu kan kecil, nggak begitu. Jadi kiosnya itu cuma ukuran 2 kali 3. Tapi kalau nama belum tentu tahu. Tapi kalau wajah kenal Ya, gitu Pak ya? ya kadang-kadang ada yang kenal nama tapi wajah udah pasti inilah. Dari cuman selingkupnya itu kan pasar itu tidak besar. Pasar itu cuma berapa ratus meter persegi sih ininya. Itu pojok pramuka. Iya, ya pojok pramuka itu nggak besar. Ada 1000 meter persegi? Ya kurang lebihnya segitu. Nggak terlalu besar-besar amat. Orang di sini mentok ke belakang, mentok ke sana, udah mentok sana kaca, mentok sini kita ada dulu itu rumah makannya Pak Anda, itu rumah makan Padang. Dia itu orang Matraman juga. Mr. P ini apakah yang besar atau paling makmur atau bagaimana Pak? Tidak juga sebenarnya. Tidak juga. Cuman karena emang dia itu istilah kata ahli bikin skripsi, orang-orang Matraman itu dia menyebutnya dosen. Jadi bukan dia dosen yang dia sungguhan itu tidak. Karena ahli dalam skripsi, orang mahasiswa itu kalau bikin skripsi sama dia, karena dia ahlinya dalam bidang skripsi, pada saat itu dibilangnya Pak dosen, bukan dosen lagi, Pak dosen. Gitu. Jadi ya di kalangan apa yang di pasar atau di pojok pramuka itu Pak Paiman itu orang biasa aja sebenarnya ya Pak ya? Orang biasa, cuman ya kalau di situ ya termasuk familiar juga lah. Oh gitu, apakah karena laris atau kliennya yang pejabat-pejabat atau dikenal canggih? Kalau untuk dibilang pejabat-pejabat sih ya orang mungkin tidak mengira ke sana saat itu ya. Iya, saat itu dia mengira ke sana. Tapi karena dia banyak berkecimpung di ijazah sama di skripsi itu ya dialah dipanggil Pak dosen itu. Kalau Pak Paiman itu spesialisasinya bisa membuat ijazah atau diserahkan ke orang lain? Nah kan saya bilang di situ semua judulnya pengetikan dan skripsi. Tapi seandainya Pak Paiman yang dapat order, ini seandainya bukan saya bilang Pak Paiman. Pak Paiman dapat order ijazah itu, dia akan diserahkan ahlinya. Ada lagi nanti, tergantung siapa yang dapat order. Taruh lagi seandainya dekatnya Pak Paiman, dia dapat orderan sertifikat. Ada lagi nanti tukar sertifikat. Ada yang orderan STNK BPKB, ada yang bikin lagi. Jadi belum tentu ya. Belum Misalnya tentu. Pak Paiman menerima sebuah order, dia melakukan sendiri itu enggak? Belum tentu, betul. Customer tahunya dia. Nah, customer tahunya dia, tapi yang nyetak belum tentu Pak Paiman, gitu. Nah, itu dikerjakan di kios-kios itu ada rumah? Tidak, dikerjakannya nggak di situ. Ada tempat-tempat khusus lah. Jadi di situ tuh nggak ada percetakannya. Nggak ada. Kan cuma kecil katanya. Kecil ukuran 2 kali 3 mesin cetak nggak muat lah. Tempat terima order gitu. Kecuali KTP ya, bikin KTP, terus bikin akte, semua itu dibikin di situ. Tapi kalau ijazah, terus dia bikin sertifikat, dia bikin STNK, BPKB nggak di situ. Gitu. Jadi kios-kios itu bukan tempat pengerjaan. Bukan. Kalau dokumen-dokumen yang itu enggak, kayak istilah kata ada dokumen-dokumen yang istilah kata dia dari Skopindo, dia ini untuk batu bara atau apa. Jadi kerjakannya kalau filenya udah ada di situ kerjakan di situ, tapi kalau enggak dilempar keluar. Gitu. Jadi berhubungan perusahaan juga ada Pak? Banyak sekali. Itu istilah kata untuk dokumen-dokumen penting apapun dibikin di situ. Terus Pak, kalau misalnya ijazah itu hasilnya itu apakah 100% persis dengan contoh yang contoh yang diberikan, atau memang ada pergeseran atau secara kasat mata memang 100% identik? Nah ini ya. Kalau masalah hasil itu tergantung harga. Gitu. Salah satu contoh, mau bikin ijazah SD, maunya dia 600.000 atau 500.000, ya asal-asalan. Kertasnya juga. Tapi kalau dia berani 5 juta dibikin nggak mirip asli. Begitu juga dengan ijazah sarjana, insinyur, apa segala macam. Kalau tergantung harga. Abang mau bikin yang harga 800 ada, 1 juta ada, 10 juta pun ada. Nanti tergantung hasilnya seperti apa, kemiripannya. Ada rupa. Jadi kalau sepersis mungkin membutuhkan waktu Pak ya. Membutuhkan waktu dan harganya
lumayan mahal. Istilah kata bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat gitu. Kalau tarif saat itu Pak, awal tahun 2000-an lah, Bapak bilang kan berkecimpung di situ 90 sampai 2000-an. Ya. Kalau awal 2000-an, kisaran harga untuk ijazah sarjana berapa Pak? 2 juta. 2 juta. 2 juta udah. Tapi saat itu udah mahal tuh Pak ya, 2 Oh, juta. Pak. 2 juta masih mahal, udah mahal. Gaji polisi itu tahun-tahun segitu itu masih di bawah 200.000, Pak. Oh ya, iya. Jadi udah cukup mahal dong ya. Cukup mahal, Berarti cukup mahal. sekitar 10 kali lipat gaji ASN gitu. Iya. Jadi kalau sekarang berarti bisa 40-50 juta dong. Betul. Tapi kalau sekarang ya nggak semahal-mahal itu juga lah. Oh. Nah, tapi masih hitungan 10, 15, 20 lah. Di Sekarang situ lah. masih ada Pak di sana beroperasi. Ya, banyak sekali, banyak sekali. Jadi ketika orang datang ke situ, ya kan, datang parkir mobil, ada orang yang berdiri di situ, ya kan, mereka nggak mau nanya, tunggu orang itu turun, nanya ke mereka, Oh. saya mau bikin kakak nih, ya, saya mau bikin ini nih, baru dilayanin. Jadi ada agen-agen yang nongkrong-nongkrong di sana. Ada. Kalau dibilang bukan agen, Oh. calo, Calo. ya, ada calo-calonya. Calo di sana berdiri-berdiri atau Ya. nongkrong-nongkrong gitu Pak ya. Iya. Tunggu mobil berhenti Atau sepeda motor. Nah, Sepeda motor. sampai orang itu tanya mau bikin ini sekarang gimana ya. Oh. Nah, itulah dibantu sama mereka sama calo ini. Gitu. Palu Gada, gada. Ah. Apa lu mau? gua ada. Gua ada. Itu. Selama pengenalan Bapak itu pernah nggak ada kayak apa namanya penyergapan dari pihak hukum? Wah, sering sekali. Itu dari Polda, dari Mabes Polri, dari apalagi cuman dari Polres itu mah udah biasa, jatah paling mah. Oh, cuma Oh, butuh istilahnya. jatah aja Pak ya. Ya, kadang-kadang karena emang di situ sudah gimana ya, sudah mendarah daging ini, jadi mereka juga sudah kadang-kadang tutup mata. Oh, Tetapi ketika ada terbongkar kasus besar, seandainya kayak waktu itu ada pernah pemalsuan Skovindo itu ketahuan, ini kan, itu digerebek tuh dari Mabes Polri, langsung ditangkap lah orang-orang itu. Ada lagi yang paling sering ketangkap itu adalah SIM STNK BPKB, karena itu milik polisi, sering banget itu ketangkap. Tapi kalau ijazah, sertifikat, KTP, KK itu jarang sekali. Kalau Bapak sebagai calo lah Pak ya, atau menghubungkan antara yang butuh dengan yang mengerjakan, itu kan Bapak udah sering lihat lah data-data dokumen-dokumen palsu itu Pak. Ya. Gimana Pak kalau orang awam itu dengan istilahnya ingin membedakan yang palsu dengan yang nggak, bisa ada ijazah UGM yang asli dengan ijazah UGM yang dipalsukan, bisa nggak Pak? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Yang kualitas bagus ya. Oh. Yang kualitas bagus. Akan ya dibilang tadi ada harga, ada rupa. Wow. Jadi kalau mereka bikinnya yang istilah kata yang A1, yang ini ya nggak kasat mata, nggak bisa dibedakan. Kalau ijazah SMA yang harganya 5 juta, 6 juta, ya udah mirip seperti keluaran SMA Kecuali tersebut. memang uji forensik ya Pak ya. Oh iya, beda Usia kalau itu kan, tinta itu ya ya. usia tinta mungkin atau usia kertas. Kalau saya nggak ini ke sana lah, Oh. itu kalian abang. Kalau saya Secara awam udah rumit itu. udah rumit. lolos ya, Pak? Makanya lolos. Seperti yang saya bilang tadi, apa namanya, sebuah contoh yang sederhana kayak akte kelahiran itu orang tahun 65, tahun 60, tahun itu kan zaman dulu itu masih jarang orang punya akte kelahiran itu. Nah, ketika mereka mau bikin paspor, ijazah pun nggak ada. Yang termudah adalah bikin akte kelahiran, dibikinlah mereka ahlinya itu, gitu. Terus orang-orang yang sekarang masih aktif melakukan pekerjaan itu, membuat dokumen-dokumen palsu tersebut Pak, apakah mereka tidak terpikir untuk bertobat atau mengganti pekerjaannya, atau memang itu pekerjaan yang menghasilkan duit yang Ya. gitu, Pak? Yang jelas itu pekerjaan yang sudah mereka jalani sekian tahun dan hasilnya itu sangat menggiurkan lah ya, dengan istilah kata per hari itu kalau dapat yang ya katakanlah yang dapat pesanan yang dari perusahaan atau dari apa itu bisa ratusan juta sampai miliaran. Satu Oh, bulan. 1 bulan. Satu hari pun bisa. Wow. Jadi Dari korporat mereka kehidupan ekonominya rata-rata makmur. Wah, luar biasa. Mobil tuh paling nggak ada pasti. Mobil rumah itu paling nggak ada. mobil. Ya, mobil itu adalah ini. Jadi bagaimana nih Pak untuk Indonesia ini ke depan Pak? Kalau misalnya nanti para pejabat-pejabat kita, pejabat-pejabat publik kita justru dengan enteng memalsukan ijazah, tidak kuliah, itu kalau Bapak yang sudah berhenti melakukan aktivitasnya ini, saran Bapak apa Pak untuk Indonesia ini Pak, untuk
pemerintahan kita sekarang, Pak? Ya harus lebih teliti dari pemerintahnya atau yang penerima daripada pejabat itu, dari seleksi awalnya, dari seleksi dokumennya semua harus teliti, benar-benar dicek di universitas yang mengeluarkan atau sekolah yang mengeluarkan atau apa, karena emang banyaknya dan maraknya pemalsuan itu. Dan di pasar pramuka ini konsumennya ini bukan dari Jakarta aja, seluruh Indonesia, Bahkan orang asing. bahkan orang asing. Jadi dulu kalau orang asing, orang Nigeria, orang Kamerun, dia mau pergi ke Australia, dia transit dulu di Indonesia, dibikin dulu dokumennya itu, dipasukan di pramuka, baru dia ke Australia. Itu nyata. Tapi kalau misalnya pengguna pemalsu dokumen palsu ini sudah sempat jadi pejabat tertinggi Indonesia ini, dan dia bisa menekan universitas yang menerbitkan, lain halnya, Pak. Ya itu gimana ya, komennya susah saya kalau itu. Kan kalau Bapak bilang normalnya kan cek aja ke universitas yang bersangkutan. Tapi kalau di dalam universitas itu bisa main Itu atau dia. mendapatkan benefit dari situ, lain hal lagi. Itu udah pasti, itu sudah pasti ada konspirasi besar. Kalau menurut saya ya, konspirasi besar daripada petinggi-petingginya di universitas tersebut. Kalau tidak, nggak mungkin sahabat ijazah palsu bisa terdaftar, terregister di universitas, atau apalagi universitas besar ya. Tapi ada juga universitas-universitas itu yang emang mengeluarkan ijazah tanpa orang kuliah, tanpa apa, juga ada universitas-universitas yang nakal. Jadi orang dalam di universitas itu yang memberikan order jangan-jangan ke pramuka, Pak, bukan? Oh, tidak. Kalau untuk itu tidak. Salah satu contoh itu sendiri yang mencetakkan. Nah, kalau untuk universitas-universitas terkenal mungkin tidak. Dan itu belum pernah saya temuin dan belum pernah saya ketahuin kalau untuk itu. Tetapi kalau universitas sebesar apapun bisalah dibikin, dipalsukan bisa. Karena memang mereka ahlinya. Kalau untuk masalah dokumen apapun bisa dibikin. Dokumen apapun yang diperlukan, apapun bisa, palu gada. Berarti kan Pak, tingkat kesulitan pasti lebih jauh ya kalau kita balik ke tahun 80, 60. Justru kalau di tahun-tahun segitu itu malah gampang. Oh, justru malah dong. Karena semuanya masih manual. Itu lebih mudah dibikinnya. Mesin ketiknya masih ada. Mesin ketiknya masih ada, kertasnya pun masih biasa-biasa aja. Salah satu contoh KTP itu kan. Nah, itu KTP zaman dulu itu malah gila lagi. Yang kuning itu kan? Iya, kuning atau yang masih biasa itu. Itu dibuat rekening bank aja itu tembus. Iya. Jadi Pak, oke Pak, pertanyaan terakhir. Isu terakhir di kalangan mereka yang pekerja melakukan aktivitas semacam ini terkait dengan Pak Paiman Raharjo itu apa, Pak? Isu desas-desus yang dibicarakan orang yang ada di sana. Dulunya sebenarnya tidak pernah ada desas-desus tentang Pak Paiman itu ya. Tetapi setelah adanya muncul itu Pak Bitor itu dibilang dicetak di pasar pojok pramuka itu, berkembanglah di situ. Yang saya ketahui ada pengamat intelijen Bapak Rajasa itu mengatakan dibikin di pramuka karena ada dicocokkan dengan ancamannya Pak Paiman ke Pak Roy itu yang WA itu saya baca juga itu ininya, terus yang akhirnya Pak Paiman minta maaf juga. Tapi Pak Sri Rajasa belum mendapatkan info A1 siapa yang membikinnya ya Pak ya? Belum sampai di situ. Belum, tapi sudah mengarah ke sana. Wow. Sudah mengarah ke sana. Kalau kita bilang mengarah ke sana saja sudah info A1 ini Pak. Bukan maksudnya mengarahnya ya. Kita tidak menuduh untuk saat ini, belum bisa untuk menuduh Mr. P-nya itu belum bisa. Cuman mungkin istilah kata akan terus berkembang isu ini kan, masih ada pendalaman tertentu dari Pak Rajasa. Butuh pendalaman lagi. Rajasa, iya. Dapat di mana dan siapa yang mengerjakan gitu Pak ya, sampai ke titik itu. Pak. Sampai ke titik itu. Jadi beliau ini walaupun dia mantan PIN, tapi jaringannya masih sangat luar biasa. Jadi dia masih punya orang-orang dia itu di seluruh pelosok Matraman itu dia kenal. Beliau ini gaulnya luar biasa. Makanya dia tanpa turun ke lapangan aja tinggal angkat telepon semua itu udah ini. Kalau bisa BIM-nya sampai ke jaring internal UGM juga Pak. Ini yang sulit untuk tembus ke sana karena kan ada aturan tersendiri. Kita nabrak aturan nggak ke situ nggak bisa. Oh iya Pak, waktu Pak Paiman menjadi Wamendes kan
Apakah bagaimana reaksi di sana? Kalau reaksi anak-anak di sana saat itu ya biasa-biasa saja, wah hebat gitu kan. Oh, jadi Hebat. Tidak Setelah ada. ini aja ya. Setelah Normal aja berarti. normal-normal aja. Setelah di statement dari Pak Betor baru. Setelah ada statement dari Pak Betor itu, rame dari Pak Betor itu, barulah itu. Itu Kan kan. Bapak itu kan karirnya menjadi dekan, dosen, rektor, gitu kan S3, profesor gitu. Nah, itu dia. Apa emang? Itu Ternyata dia. info dari Pak Betor hari ini di CNN katanya dipecat dari Mustopo karena palsu. Nggak tahu S1, S2, S3-nya yang palsu atau bagaimana. Infonya hari ini. Ya kemungkinan bisa jadi itu dibikin dia bikin sendiri. Nggak ada yang curiga dari Pak dosen ya. Ah, Jadi mau iya. Ya makanya belum. Itu kan kalau seandainya saya kan membaca dan ngamatin juga dari biodatanya Pak Paiman itu. Dia lulus SMP tahun 85. 85 dia pergi ke Jakarta. Tahun 89 dia lulus SMA di STM Budaya yang ada di dekat situ juga, ada di Jalan Slamet Riyadi situ juga. Dan saat itu ya dengan dia bilang tukang sapu dan segala macam ya, dengan secepat itu juga dia lulus SMA, nggak masuk akal juga. Kalau menurut pandangan inilah ya. Terus setelah itu S1 S2 ya kita nggak tahu lah itu kan, hanya Pak Paiman yang tahu itu. Ya, oke deh. Pak, terima kasih atas infonya ya Pak ya. Siap. Tujuan kita bukan dendam pribadi, Tidak ada. tapi kalaupun ini terbukti nanti palsu, semoga Indonesia tidak khususnya KPU lebih selektif ya Pak ya. Itu yang ini saya bilang tadi. penting soalnya. Itu yang sangat penting adalah yang sangat perlu adalah ketika semua dokumen ini semua sudah marak dan banyak dipalsukan, makanya mau jadi pejabat, mau menjadikan istilah kata di KPU di apa sangat selektif sekali, harus dicek sedetail mungkin. Oke Pak, pelajaran Indonesia lah ini. Indonesia. Dan ini juga diskusi kita ini tentang hal-hal seperti ini mengedukasi publik ya Pak ya, bahwa pemalsuan dokumen itu di Pucung Pramuka sudah lainnya mulai dari Sabang sampai Merauke kan Pak. Dari Sabang sampai Merauke, dan mungkin kalau di daerah itu orang mau dia ke perusahaan, dia cuma mau jadi manajer, mau jadi apa, ijazah di Pramuka itu lolos udah pasti lolos. Oke Pak, terima kasih atas semua informasinya. Semoga ini bisa mengedukasi publik ya, bahwa tidak tertutup kemungkinan juga apa yang kita pertanyakan juga palsu, tetapi apapun itu kita harus uji secara ilmiah. Betul. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, siap.